Tuan kerukunan Apla di siang hari ini. Dan saat ini kita mengunjungi keluarga Ibu Yeniko Willy berkenaan dengan ucapan syukur 1 tahun meninggal adik mereka. Dan kita akan memulaikan ibadah kita di siang hari ini. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Kali ini Tuhan adakan syukur bagimu. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor. Ini kita beribadah hanya sebatas kerukunan keluarga Apla yang berada di perantauan, yaitu di Sorong. Kita boleh berjumpa, kita boleh bercerita, kita boleh ngobrol. Itu karena ada kekuatan dan ada orang bilang, walaupun kita memiliki pergumulan, walaupun orang itu tidak bisa membantu, tetapi kalau bisa mendengar kita bercerita, itu setengahnya sudah terbagi. Nah, itulah fungsi kerukunan yang ada sebenarnya. Walaupun kita berbeda-beda profesi, kita berbeda-beda mungkin mata pencaharian, kita berbeda-beda tugas pelayanan, apapun itu perbedaan kita, tetapi kita satu di dalam Tuhan, di dalam kerukunan ini. Dan kita bersyukur sekali kepada Tuhan di mana kerukunan Apla ini, walaupun kita hanya sedikit saja, tapi kita selalu melandasi di dalam ibadah, di dalam doa, sampai sekarang kerukunan ini tetap bertahan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan terlebih keluarga saat ini mengundang kita, dan kita boleh melihat setahun lamanya kepergian anak yang terkasih. Kita masih melihat pemeliharaan Tuhan masih nyata dalam kehidupan Ibu Yeniko Willy. Walaupun kita tidak menampik ada pergumulan pribadi yang Ibu miliki, tetapi puji Tuhan jika Ibu bisa bertemu kita saat ini, kita boleh melihat dalam keadaan sehat, itu karena kasih karunia Tuhan semata. Nah, karena itu harapan yang membuat kita mau bersyukur, sehingga peristiwa kematian yang mengakibatkan duka cita dan kesedihan tidak membuat kita kecewa, tidak membuat Ibu Yeni kecewa dan meninggalkan Tuhan, tetapi justru semakin membuat Ibu dan kita semua mendekat kepada Tuhan. Karena harapan di dalam Tuhan memampukan kita untuk mengalahkan segala kekhawatiran dan kesedihan sepeninggal orang yang kita kasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kehidupan bangsa Israel dan nubuat Yeremia, maka keluarga besar Rukun Apla dan kita semua diingatkan, pertama, Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan.
Sekali lagi, Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan. Percaya pada cara dan waktu Allah untuk menyatakan pertolongannya. Jadi kita tidak melakukan sesuatu menurut kehendak sendiri. Tidak menempuh cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Marilah kita bersyukur dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Begitu juga dengan keluarga yang kita kunjungi. Tetap bersyukur atas peristiwa apapun yang terjadi dan tetap mengandalkan Tuhan selalu. Menaruh pengharapan kepada Tuhan karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Hidup bersyukur dalam hidup berkelimpahan ataupun berkekurangan itu merupakan anjuran yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dengan perantaraan Yesus Kristus dalam Roh Kudus menyertai keluarga Ibu Yeni Wele, menyertai keluarga Kurkuran Apla dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.